Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alenanda dengan NIM 2209035010044 dari kelas Manajemen I. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori pengambilan keputusan untuk memenuhi UAS teori pengambilan keputusan. Berikut penjelasannya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Definisi kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah memengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang ada. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu yang pertama, menggunakan program linear atau secara aljabar linear. Menurut Kamaluddin, linear programming merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik atau mendasarkan pada asumsi-asumsi kepastian. Secara lebih dalam, Kamaluddin mengatakan ciri khusus penggunaan teknik ini berusaha mendapatkan maksimalisasi atau minimalisasi. Yang kedua yaitu analisis jaringan kerja atau secara Critical Path Method atau CPM dan Project Evaluation and Review Technique atau PERT. Menurut Ashar Kasim, PERT and CPM telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti riset dan pengembangan produk-produk baru dan proses pembuatannya, konstruksi pabrik, bangunan, jalan dan sebagainya, perawatan alat-alat besar dan kompleks, desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik, komputer, akuntansi dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi desain yang bisa dipercaya. Karena itu, membangun perangkat suatu sistem informasi manajemen yang kredibel merupakan suatu keharusan pada saat ini. Jika tidak, suatu organisasi akan tertinggal, terutama jika ia berkompetisi secara aktif di pasar bebas. Karena dengan informasi tersebut dapat dipakai sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan. Sumber informasi manajemen. Sumber informasi manajemen ada dua. Yang pertama, informasi yang bersumber dari pihak internal. Sumber informasi internal berasal dari lingkungan dalam organisasi yang diterima dan selanjutnya diolah menjadi informasi yang mendukung pembentukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, sumber informasi eksternal. Sumber informasi eksternal berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, informasi eksternal tersebut diolah dan menjadi informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Materi terakhir yaitu metode pengambilan keputusan. Ada 5 metode yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, metode Laplace atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Yang kedua, metode Maximas atau proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga, metode Maximin, yaitu proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Dan yang keempat ada metode Regret, di mana metode Regret yaitu proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. Dan yang terakhir yaitu ada metode realisme proses. Metode realisme adalah proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximas dan metode Maximin. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah saya paparkan. Mohon
Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.